Assalamualaikum, hai semuanya. Kenalin, aku Nabila. Jadi di sini aku bakal sharing nih ke kalian tentang variabel penelitian. Sebenarnya apa sih variabel itu? Secara umum, variabel penelitian mempunyai suatu variasi atau atribut tertentu yang dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasikan pada suatu aspek sehingga memungkinkan untuk dapat diamati atau dapat diukur. Singkatnya, variabel adalah abstraksi dan generalisasi dari sebuah data. Contoh dari variabel itu sendiri seperti berat, besar, dan pria. Namun, dalam pandangan penelitian psikologi dan ilmu sosial, variabel tidak cukup jika hanya satu. Karena satu variabel bisa mempengaruhi variabel lainnya, sebab satu sama lain saling berhubungan. Maka dari itu, variabel yang akan diukur tidak bisa asal pilih saja, karena harus didasari dengan teori yang kuat. Teman-teman tahu nggak sih kalau variabel juga punya banyak jenisnya loh? 1. Variabel tergantung. Variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada atau tidaknya, timbul atau hilangnya, membesar dan mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain. Yang kedua, ada variabel bebas, yaitu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain sehingga memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Dalam penelitian eksperimen, variabel ini sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efek yang diberikan terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, variabel kendali, yaitu variabel bebas yang memberikan efek terhadap variabel tergantung yang dikendalikan oleh peneliti dengan cara mengubah pengaruhnya menjadi netral. Dapat disimpulkan pula bahwa variabel bebas yang pada awalnya bervariasi akan dibatasi sehingga variasi variabelnya lebih sedikit atau hilang sama sekali. Contohnya adalah peneliti mengambil subjek penelitian dengan kategori pria dari rentang umur 20-25 tahun. Keempat, moderator. Suatu variabel bebas lain yang dimana bukan menjadi variabel utama dalam penelitian, namun variabel moderator mengamati seberapa besar efek yang diberikan antara hubungan variabel bebas utama dan variabel tergantung. Contohnya seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kelima, variabel kovariabel. Suatu bentuk variabel bebas yang diperlakukan sebagaimana memperlakukan variabel moderator, namun tidak berubah kategori, tapi variabel kontinu. Contohnya adalah IQ pada seseorang. Keenam, variabel ekstranet. Variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Tapi tipe variabel ini hanya ada pada penelitian eksperimen saja ya. Kita lanjutkan pada penelitian Sketcher. Hipotesis pada penelitian ini adalah orang yang mengalami kecemasan akan mencari teman. Hipotesis tersebut menyatakan sebuah potensi hubungan antara dua variabel yaitu kecemasan dan mencari teman. Dapat diketahui bahwa variabel bebasnya ialah kecemasan dan variabel tergantungnya adalah mencari teman. Pada prosedur eksperimennya, subjek dibawa ke suatu ruangan dan eksperimenter memperkenalkan sebagai Dr. Gregor Zilstein dari Departemen Neurologi dan Psikiatri. Maka dari itu dapat diketahui eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejutan listrik. Asumsi yang didapatkan yaitu pada kelompok pertama akan mengalami kecemasan lebih besar daripada kelompok kedua. Maka kemudian pada saat eksperimenter memberikan kuesioner kepada tiap kelompok dengan pertanyaan apakah akan menunggu sendirian atau bersama-sama dengan subjek lain. Hasilnya membuktikan bahwa subjek-subjek pada kelompok pertama yang mengalami kecemasan kurang bersedia menunggu sendirian. Kita lanjutkan ke eksperimen Hess. Hipotesis pada penelitian ini adalah pupil mata semakin besar maka membuat orang lebih tampak semakin menarik. Maka dapat disimpulkan variabel bebasnya adalah ukuran pupil, sedangkan variabel tergantungnya adalah daya tarik. Yeay, akhirnya kita sudah selesai. Makasih banyak yang sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye and have a nice day.